Sebetulnya CKG ini apa sih, Bu? Sebetulnya siapa aja sih? Apakah dari bayi? Nah, dari bayi kah atau dari mana gitu? Kalau sekarang di CKG, pemerintah ingin menguasai semua kesehatan yang ada di masyarakat itu kita periksa. Halo Sobat Sehat semuanya, selamat datang di Ruang Sehati. Ruang kita bersama menggali informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan. Sobat Sehat, pernahkah Anda terpikir kapan terakhir kali Anda periksa kesehatan dan mental Anda di fasilitas kesehatan? Nah, di Ruang Sehati kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu program hasil terbaik Presiden kita di bidang kesehatan, yaitu Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Tentunya di Ruang Sehati kali ini saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani partner saya yang punya hobi lain daripada yang lain, Dira. Ya, halo. Sehat, Dek? Alhamdulillah sehat, Kang Agus. For your information, Sobat Sehat, Dira ini punya hobi yang mungkin bisa dibilang tidak dimiliki oleh perempuan lain, yaitu hobinya berkuda. Waduh, Bener sampai kan? dibahas di sini ya masalah berkuda. Bener nggak sih? Ya betul sih. Betul. Nah, itu hobi apa olahraga sebetulnya? Berkuda. Aku hobi sebetulnya, Kang Agus. Dan sebetulnya kalau untuk berkuda itu latihannya di hari Sabtu. Oh, weekend aja berarti tidak mengganggu pekerjaan? Tidak mengganggu. Jadi sebetulnya kalau misalkan untuk berkuda itu untuk salah satu untuk apa ya, healing gitu. aku gitu. Selain karena healing kan juga bisa menyehatkan ya? Menyehatkan. Nah, untuk ke program CKG ini sebetulnya ini kan CKG itu program pemerintah. Betul. Yang dimana dalam CKG ini adalah suatu pemeriksaan tentang mental dan fisik. Tidak Jadi hanya bukan kesehatan. bukan hanya fisik saja, termasuk juga mentalnya juga diperiksa begitu. Oke Sobat Sehat, langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber kita tentunya untuk menggali lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang CKG ini. Langsung saja kita sambut Ibu Lina Herlinayati. Bisa diperkenalkan deh Ibu Lina ini sebagai apa nih? Iya, jadi ini adalah Bu Haji Lina Herlinayati SSIP. Beliau adalah selaku Ketua Tim Kerja P2PTM dan Keswa di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Oke, dan langsung saja mungkin ya kita akan berbincang dengan Ibu Haji Lina. Bu Haji, Damang? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu. Terkait dengan CKG ini Bu ya, ini kan program nasional dan kita pun di Cianjur punya yang namanya program Cek Kesehatan Masyarakat. Nah, sebetulnya CKG ini apa sih Bu? Oh, baik. Cek Kesehatan Gratis ini adalah merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pelayanan pemeriksaan kesehatan tanpa bayar atau gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di launchingnya pada tanggal 10 Februari tahun 2025. Pertama launching itu khusus untuk CKG yang berulang tahun. Ya, momennya jadi momen ulang tahun Betul. Bu ya? Dalam perjalanan waktu, dengan adanya survei cepat, ternyata masyarakat membutuhkan CKG. Ternyata CKG dalam perjalanannya diperuntukkan untuk semua masyarakat di Indonesia. Nah, baik saya sampaikan, Kabupaten Cianjur sebetulnya sudah lebih dulu ada CKG untuk masyarakat yang namanya CKAS, Cek Kesehatan Masyarakat Cianjur. Kita sudah launching di bulan Oktober tahun 2022. Mungkin perbedaannya hanya di sasarannya saja. Di sasarannya saja. Betul. Kalau secara pelayanannya Bu? Secara pelayanannya pun sama, karena saat di CKAS itu kita hanya mendeteksi 5 faktor risiko PTM. Kalau sekarang di CKG, pemerintah ingin menguasai semua kesehatan yang ada di masyarakat itu kita periksa. Untuk periksanya apa saja ya kalau misalkan untuk di CKG? Untuk di CKG itu kita periksanya sesuai dengan sasaran. Kayak seperti misalnya cek gula darah atau misalkan tekanan darah gitu Bu. Jadi kalau untuk sasaran yang diperiksa tekanan darah, gula darah itu diutamakan untuk yang usia dewasa dan lansia serta di usia remaja. Nah, untuk yang mengikuti nih, Kang Agus kan kita bisa tahu bahwa kan yang bisa mengikuti cek kesehatan gratis itu sebetulnya siapa aja sih? Apakah dari bayi? Nah, dari bayi kah atau dari mana gitu? Oh, baik. Jadi yang dimaksud adalah sasaran gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk sasaran CKG itu sekarang itu mulai dari bayi baru lahir, kemudian anak usia balita,
kemudian anak usia prasekolah, anak usia sekolah dan remaja, dewasa dan lansia, ibu hamil dan calon pengantin. Mungkin itu sasarannya ya. Siap, untuk CKG ini. Siap. Untuk Vaskesnya sendiri Bu, apakah ini bisa dilaksanakan di klinik kah atau memang spesifik di Vaskes pemerintah saja CKG ini? Baik, untuk bagaimana masyarakat ingin mendapatkan cek kesehatan gratis ini bisa di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas atau jejaring puskesmas, baik itu klinik Pratama, kemudian praktek mandiri baik nakes ataupun tenaga kesehatan lain, tetapi yang sudah bermitra dengan BPJS. Dan yang ketiga itu di sekolah, karena untuk sasaran anak sekolah itu tidak mungkin guru itu menggiring anak sekolah ke puskesmas. Jadi petugas kesehatan akan datang ke jemput sekolah. bola jadinya. Betul, ya. Nah, jadi sobat sehat semuanya buat ini nih sekarang tahun ajaran baru ya, Juni. Boleh nanti mungkin kita akan di next ruang sehat selanjutnya kita akan bahas dengan leading sektor yang lain terkait dengan CKG, momennya momen tahun ajaran Bu ya. Betul seperti itu. Ajaran baru ya. Oke. Nah, kalau untuk masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, cara mendaftar ke CKG-nya itu seperti apa ya Bu Haji? Untuk masyarakat ingin mendapatkan layanan bisa mendaftarkan secara mandiri dengan mendownload aplikasi Satu Sehat. Dan kedua bisa langsung datang ke puskesmas. Langsung datang ke puskesmas dengan membawa KTP bagi yang sudah memiliki KTP. Jika usianya di bawah 17 belum mendapatkan KTP, membawa dengan kartu keluarga. Mungkin buat sobat sehat di rumah yang Gen Z ya, yang biasa dengan teknologi, itu bisa mendownload namanya aplikasi di App Store ataupun di Play Store Satu Sehat ya. Dan kita sudah mendownload. Nah, untuk hasilnya Bu, itu apakah bisa langsung diberikan hasil pemeriksaannya itu apakah langsung diberikan dalam bentuk soft file kah atau bagaimana untuk baik. Jadi untuk mendapatkan hasilnya, bagi yang mendaftar di aplikasi bisa melihat di HP-nya hasil kesehatannya seperti apa secara langsung, atau kalau yang datang ke puskesmas disampaikan oleh petugas puskesmas. Jadi mungkin bedanya tadi ada yang bisa mendaftar sendiri atau langsung datang ke puskesmas. Kalau yang mendaftar sendiri itu bisa memilih dia kapan akan diperiksanya. Misalnya dia baru daftar hari ini, 10 hari kemudian dia akan diperiksa, baru dia ngeklik 10 hari kemudian nanti akan ada aplikasi masuk saatnya untuk pemeriksaan CKG. Oh, jadi diingetin sama aplikasi. Notifikasi mungkin ya. Ada notif yang masuk. Iya, Betul. Karena kan itu nge-link ke email kalau tidak salah. Iya. Mengaktifasi atau mengaktifkan akun Satu Sehat itu. Betul. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa pemeriksaan itu kan gratis. Terus untuk obat, apakah obatnya juga diberikan secara gratis gitu, Bu? Baik, karena ini namanya cek kesehatan gratis, hanya di screening ya. Kita hanya dideteksi dini faktor risiko PTM. Jadi di sini hanya melihat apakah dia punya deteksi, dari deteksi ini dia apakah berpotensi untuk menderita penyakit tidak menular atau dia nanti sudah ada penyakit yang diderita. Nah, kalau misalnya dia hanya datang CKG, kita hanya memberikan konseling, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut kita akan merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi dari puskesmas. Jadi untuk CKG ini tidak langsung diperiksa diberikan obat, hanya untuk diperiksa deteksi dini saja. Oke sobat sehat, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, terlebih dahulu mungkin kita persilahkan Ibu untuk minum dulu Bu airnya. Terima kasih. Karena kita juga di sini sudah disediakan buah-buahan ya. Yang germas gitu ya. Iya, germas. Ada jeruk, ada apa, ada pisang, ada anggur. Dipersilakan Bu Haji. Terima kasih. Santai aja ya kita ngobrolnya. Oke Bu, terkait dengan CKG ini sendiri, untuk outcome ataupun tujuan dari program ini ke depannya itu seperti apa sih Bu? Jadi tujuan dari CKG bagi masyarakat itu yang pertama kan untuk mendeteksi apakah dia punya riwayat atau dia terdeteksi dia penyakit tidak menular. Kemudian kalau sudah dia terdeteksi, apakah itu akan menjadi penyakit? Karena penyakit tidak menular ini tidak ujug-ujug langsung dia berpenyakit ya, tidak seperti diare. Kalau diare langsung, karena penyakit menular ya. Kalau kita itu ada prosesnya, ada pasiennya. Jadi setelah dideteksi dini faktor risiko PTM-nya, dia terdeteksi akan penyakit PTM, kita akan coba diberikan edukasi dan konseling
supaya dia tidak menjadi berpenyakit ya. Iya. Kemudian kalau memang sudah terlanjur dia itu berpenyakit tidak menular, kita akan rujuk ke FKTL atau fasilitas kesehatan yang berlanjut dengan syarat kalau misalnya karena CKG gratis ya. Iya. Nanti kalau misalnya pengen pengobatannya gratis, dia juga harus dengan menggunakan BPJS. Betul. Nah, berarti sobat sehat pastikan dulu BPJS-nya aktif ya. Iya. Terus juga Kang Agus, karena kan Siap. kalau untuk PTM ini kan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kan the silent killer ya Bu Betul, Aji. Jadi betul. kalau untuk kadang masyarakat itu malas untuk datang ke Vaskes untuk apa ya, untuk Memeriksakan memeriksakan kesehatan. kesehatannya Ya. karena dia tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Padahal ketika dia datang ke Vaskes nih, ternyata dia mengidap misalkan hipertensi. Betul. Makanya kan banyak yang tidak Deteksi. tidak terdeteksi, Betul. betul, iya. Karena untuk hipertensi sendiri di Indonesia itu jadi 3 nih, kita bertiga nih ya, Ya. kita bertiga, satunya sudah hipertensi. Oh, Apakah siapa saya, apakah Siapa Kang nih? Agus atau Dira gitu. Sejauh ini sih Bu normal. Normal, yang mudah-mudahan Ya, dia normal normal ya. ya. Jadi memang kalau PTM itu adalah silent killer, kemudian biasanya masyarakat itu takut diperiksa itu karena takut ketahuan penyakit ya. Sebetulnya kalau kita sudah dideteksi lebih awal, pengobatannya pun lebih awal. Karena kita bisa mendeteksi PTM itu apakah 10 tahun ke depan itu akan menderita jantung atau tidak. Iya. Makanya pendekatan di sini yang digaungkan pemerintah itu Promotif ya. ya. Promotif pendekatannya ya. Nah, untuk jenis pelayanan yang diberikan itu seperti apa aja Bu Haji yang di CKG ini? Jadi dia baik untuk jenis pelayanan kita diberikan sesuai dengan usia ya. Jadi mulai dari bayi baru lahir itu dia akan diperiksa hipotiroid kongenital. Jadi bayi lahir 2 sampai 3 hari itu harus diperiksa hipotiroid kongenital. Ini tujuannya biar tidak terjadi penyakit gangguan akibat kekurangan yodium. Kemudian diperiksa juga defisiensi enzim. Kemudian diperiksa juga apakah dia ada penyakit bawaan jantung. Itu untuk bayi baru lahir dan ditambah dengan deteksi dini untuk pendengaran dan penglihatan. Ya. Kemudian dia pertumbuhan, diukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Itu untuk bayi baru lahir. Kemudian tambahannya kalau untuk umur 1 sampai 6 tahun itu pertumbuhan sama ya, untuk penglihatan, pendengaran, giginya hanya karies yang dilihatnya. Jadi tidak semua pemeriksaan CKG ini menggunakan regen. Jadi bisa dengan yang dilihat, yang diraba gitu ya. Jadi untuk yang bayi balita dan anak sekolah itu selain yang tadi disebutkan, dia juga bisa diperiksa talasemia. Karena kalau talasemia itu diperiksa sekali seumur hidup. Ya, untuk talasemia ya. Kemudian diabetes mellitus untuk anak sekolah juga diperiksa bagi yang ada riwayat keluarganya. Jadi tidak semua anak sekolah ditusuk. Kan biasa anak sekolah kalau sudah lihat jarum suntik ya, pasti dia kabur. Jadi tidak semua, kita lihat dulu. Jadi ada sebelum pelaksanaan CKG itu mungkin ada informasi ke orang tuanya apakah orang tuanya menderita riwayat. Betul. Kemudian untuk anak usia sekolah dan remaja selain yang tadi kesehatan gigi, kesehatan mata, kesehatan jasmani, kita ada kesehatan jiwa untuk anak remaja itu ya ada. Jadi mentalnya diperiksa itu dengan menggunakan kuesioner namanya SDQ. Jadi di situ selain fisiknya, mental juga sudah kita periksa. Betul. Karena kayak seperti lagu Indonesia Raya Pak Ya, Agus. betul. Karena kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi sebetulnya mah harusnya sehat jiwa dulu ya, pasti raganya mengikuti sehat. Betul. Mensana incorpore sano. Nah, dari semua tadi nih Kak Agus, kita belum tahu tujuan utama dari penyelenggaraan program cek kesehatan gratis itu seperti apa ini? Sebetulnya tujuan utamanya yang pertama itu mendeteksi dini penyakit, ya. Kemudian mencegah penyakit. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi setelah dideteksi, kemudian kita mencegah,
Mudah-mudahan dengan mencegah tidak terjadi penyakit, kualitas hidupnya meningkat. Insya Iya, Allah. produktif juga ya. Betul, itu tidak jadi goalsnya itu tetap ya ke meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masyarakat Cianjur. Cianjur. Sama sih sebetulnya CKAS, CKG, nah tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. masyarakat. Oke Sobat Sehat, kita punya segmen khusus di akhir sesi ini, yaitu kita akan bacakan beberapa komentar yang sudah masuk di kolom Instagram Dinas Kesehatan. Dan kita akan munculkan pertanyaan pertama Dari Josenderilham. Lokasi CKG-nya di mana, Min? Apa di setiap puskesmas atau di Dinas Kesehatan Cianjur? Nah, gimana tuh Bu Haji? Baik, Untuk tadi lokasi ya. Lokasi CKG ini jadi di puskesmas, kemudian bisa di klinik pratama dan bidan atau dokter praktek mandiri, tetapi yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Tentunya balik lagi ke BPJS, muaranya ke situ. Terus di sekolah khusus untuk anak usia sekolah. Itu momennya nanti ya, pas tahun ajaran. Jadi kalau untuk CKG anak sekolah nanti kita baru mulai di bulan Juli sampai bulan November. Jadi itu manfaatkan untuk masyarakat yang mempunyai anak sekolah, mangga semua dicek kesehatan gratis di sekolah. Jadi nanti tim medisnya yang akan jemput bola ke sekolah-sekolah. Tentunya dengan penjadwalan yang sudah ditetapkan. Iya. Next, kita punya dari Muhammad Syahruwardi. Kalau ulang tahun anaknya udah kelewat 3 minggu bisa, Min. Ya, betul, baik. Ini masih berfokus ke CKG di hari ulang tahun Tahun ya. ya. Jadi sebetulnya CKG di hari ulang tahun itu tidak pas hari ulang tahun diperiksa, tapi sebulan kemudian pun masih bisa. Tetapi sekarang aman karena CKG berlaku untuk semua masyarakat, tidak hanya yang berulang tahun. Ya, enaknya alhamdulillah. Kalau misalkan nih Kak Agus lahir tahun bulan 8 apa? Agustus. Kan Nah, Agustus. kan bulan Agustus lama banget ya bulan Ya, Agustus betul. untuk dicek. Bisa Harus sekarang. bisa sekarang. Bisa sekarang. Tidak usah nunggu nanti Agustus, bisa keburu regennya habis ya. Nah, Sobat Sehat kan dengar langsung dari ibunya, tidak harus menunggu momen hari ulang tahun. Gas langsung datang ke puskesmas terdekat ya, Iya. sesuai dengan lokasi wilayah Sobat Sehat. Next, pertanyaan selanjutnya dari Sarahisti _ jadi bisa di puskesmas mana saja ya Kak? Nggak perlu Vaskes 1 BPJS yang terdaftarnya. Kayaknya udah belum Bu, itu jauh. Bisa. Oh iya, tentunya di 47 puskesmas di Kabupaten Cianjur yang sesuai dengan KTP-nya ya. Misalkan saya nih Bu, saya KTP misalkan di Cidaun. Terus saya misalkan domisili di Cidaun, apakah bisa ke puskesmas Cianjur Kota? Bisa, Misalkan silakan seperti itu datang ke kasusnya. puskesmas yang terdekat. Apalagi kalau yang dia mendaftarkan sendiri itu bisa milih puskesmas sendiri. Oh, enak ya? Apakah itu di sistem Satu Sehat? Satu sehatnya. Di aplikasi ya tentunya. Jadi tidak diinikan sama lokasi kita. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh iya, dari Epiantir. Apakah cek kesehatan gratis ulang tahun bisa dilakukan di klinik? Ini masih dengan cek kas ulang tahun ya? Betul. Ya tadi sudah disampaikan ya, jadi bisa di klinik tapi yang sudah bekerja sama dengan BPJS. BPJS. Sudah terjawab ya. Langsung ke pertanyaan. Masih ada? Fitri Handaya Yene. Orang tua saya tidak punya HP dan tidak bisa mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Solusinya bagaimana ya, Min? Oh, jelas. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu, kalau yang tidak punya HP, tidak bisa akses aplikasi, asalkan punya KTP dan KK, Sobat Sehat bisa langsung datang ke Vaskes terdekat sesuai wilayahnya. Dan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan langsung dari Vaskesnya. Gitu. Jadi oke. nggak perlu khawatir tidak punya HP ya. Betul. Masih ada, Min? Vera Yunita, A-nya banyak, itu ada 5. Min, kalau saya ulang tahunnya misalkan di bulan Juni, apakah masih bisa dapat masih sudah terjawab tadi pertanyaannya. Masih ada? Nah, itu tadi Sobat Sehat, beberapa komentar yang sudah masuk di kolom IG-nya Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya mungkin sebelum closing, Dek, ada pertanyaan terakhir yang ingin kita sampaikan terkait dengan keberlanjutan program CKG itu sendiri, Bu. Seperti apa? Apakah mungkin ini sesuai dengan apa kabinet yang sekarang ataukah bagaimana, seperti apa? Ya baik, untuk keberlanjutan CKG ini berlanjut ya setiap tahun ya. Jadi masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Cianjur, minimal 1 tahun sekali silahkan pemeriksaan cek kesehatan gratis.
ini akan terus berlanjut, tidak hanya di tahun 2025 saja, tetapi akan terus secara rutin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya terrealisasi gitu programnya dan terus sustain berkelanjutan. Iya. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat Cianjur untuk mengikuti kegiatan CKG. Jadi bisa di semua paskes ya, khususnya di Kabupaten Cianjur. Jadi jangan tunggu sampai merasa sakit dulu Kak Agus ya. Betul. Jadi datanglah dan periksakan kesehatan, dan program ini juga bukan hanya untuk yang sakit, Betul. tetapi untuk semua kalangan agar dapat mendapatkan kesehatan sejak dini. Nah, gitu. dan tentunya juga jenis pemeriksaan dalam CKG ini sangat bervariatif ya Sobat Sehat. Mulai dari screening yang sudah tadi dijelaskan sama Ibu, kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah, juga tentunya mental. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisiknya. Program CKG juga adalah ulang tahun terbesar sebetulnya Ibu ya, awalnya ulang tahun terbesar dari pemerintah. Kado terindah dari pemerintah. Nah gitu, jadi semoga rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur semakin sehat sehingga bisa terus berkontribusi dalam membangun negeri ini. Gitu. Nah Sobat Sehat, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber kita di Ruang Sehati kali ini. Saya Agus Muharam dan rekan saya Dira Setia dan narasumber kita Ibu Haji Lina Herlinayati. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video atau di Ruang Sehati selanjutnya. Dah.